guys, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmita Afrilia, NIM 202102300014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai short-term unit commitment by using machine learning to cover the uncertainty of wind power forecasting. Di sini saya akan membahas 6 pembahasan topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua permasalahan yang melatar belakangi riset, ketiga subjek riset, keempat metode yang digunakan dalam riset, kelima perbedaan dengan riset-riset sebelumnya, dan yang terakhir adalah hasil riset. Yang pertama adalah pengertian unit commitment. Komitmen unit atau unit komitmen dalam sistem tenaga listrik adalah penentuan jadwal yang tingkat produksi unit pembangkit selama interval waktu tertentu. Tujuannya adalah meminimalkan biaya pembangkitan sambil memenuhi semua batasan sistem, seperti kapasitas fisik, desain jaringan, dan batasan unit pembangkit. Masalah unit komitmen melibatkan pengaturan unit pembangkit yang akan dikomit dan jumlah produksi dari setiap unit. Dan selanjutnya adalah pendahuluan. Untuk pemilihan unit bergantung pada keluaran dan biaya produksi minimum untuk mengatur jadwal unit komitmen dalam 1 jam berdasarkan kombinasi generator. Operasi penghitungan daya yang diminta oleh setiap unit dalam jadwal dengan biaya serendah mungkin disebut pengiriman ekonomi. Sebuah masalah optimasi nonlinear. Variabel kontrolnya adalah daya keluaran dari setiap unit yang harus mematuhi batasan daya. Unit komitmen merupakan masalah optimasi yang bertujuan untuk mengurangi biaya bersih dan mempertimbangkan berbagai batasan seperti sistem operasi, keseimbangan daya, cadangan pemintalan, dan batasan waktu on dan off. Yang kedua adalah metode umum yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah unit komitmen. Di sini ada 3 metode yang ada untuk menyelesaikan masalah unit komitmen. Yang pertama adalah metaheuristik, yang kedua metode numerik, dan yang ketiga adalah metode hibrid. Yang pertama adalah metode heuristik. Metode heuristik merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak menekankan pada pembuktian apakah solusi yang didapatkan adalah benar, atau pembuktian apakah suatu solusi adalah benar merupakan fokus dari metode penyelesaian analitik, tetapi lebih menekankan pada performa komputasi dan kesederhanaan. Metode heuristik merupakan suatu metode penyelesaian yang menggunakan konsep pendekatan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode numerik. Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terdapat penyelesaiannya secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu, sehingga tidak efisien. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode hibrid. Metode hibrid adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk mencari penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan kondisi awal atau masalah nilai awal. Metode hibrid merupakan modifikasi dari metode multilangkah linear yang memasukkan fungsi evaluasi Fn plus V. Selanjutnya, pada skala besar, integrasi pembangkit listrik tenaga angin yang tidak dapat diprediksi dan sering sporadis merupakan pengambilan keputusan di masa depan menjadi sulit. Ketidakpastian dalam memprediksi keluaran energi angin akan mempengaruhi kinerja operasi dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap sistem tenaga. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kecerdasan buatan berupa jaringan saraf berulang atau RNN untuk meramalkan kinerja energi angin sehari ke depan. Pendekatan ini digunakan dalam sistem bus uji IEEE 30 untuk merencanakan kinerja sistem operasi jaringan dengan pendekatan optimasi
unit komitmen. Ketidakpastian RNN dianalisis dengan menggunakan data tenaga angin aktual dan perakiraan pada jaringan tertentu serta mengukur kinerja operasi unit komitmen dalam kedua kasus tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah permasalahan yang melatar belakangi riset. Permasalahan unit komitmen yang menjadi semakin menonton dengan adanya integrasi energi terbarukan dalam jaringan listrik. Ketidakpastian dalam memperkirakan keluaran daya energi terbarukan akan mempengaruhi penyelesaian masalah unit komitmen dan dapat menimbulkan risiko serius terhadap pengoperasian dan pengendalian sistem tenaga listrik. Dalam sistem tenaga listrik, peramalan tenaga angin merupakan isu penting dan telah dipelajari secara luas untuk mendapatkan hasil peramalan angin yang lebih tepat. Selanjutnya, yang keempat adalah subjek riset. Dalam sistem pengujian 30 bus diterapkan untuk merencanakan kinerja sistem tenaga sehari-hari. Kasus 30 bus pada gambar 6 digunakan untuk menjelaskan metodologi yang diusulkan. Sistem ini mencakup 6 unit pembangkit panas dan ladang angin. Unit termal masing-masing terletak di bus 1, 2, 5, 8, 13, dan 11 dan 13. Ladang angin terletak di bus 15. Tabel 1 mewakili data generator dan biaya pengoperasian. Selanjutnya, meja-meja mewakili koefisien kerugian dari sistem 30 bus IEEE. Meja 3 menyediakan data tentang kebutuhan beban selama 24 jam. Data yang digunakan dalam studi kasus ini diambil dari meja 4, mewakili dari historis tenaga angin deret waktu selama 1 tahun. Cadangan operasi dan cadangan pemintalah dipilih sebesar 0,01 dari permintaan beban. Selanjutnya, ini adalah gambar sistem pengujian IEEE. Dan selanjutnya ini adalah koefisien kerugian sistem IEEE. Untuk gambar bisa dilihat ya. Yang keenam adalah metode yang digunakan dalam riset. Dalam studi ini, unit komitmen diterapkan pada sistem pengujian IEEE 30 bus yang mencakup 6 unit termal ditambah 1 ladang angin. Pada awalnya, pendekatan RNN digunakan untuk memprediksi kinerja tenaga angin sehari ke depan. Keakuratannya RNN dibandingkan dengan metode SVM dalam meramalkan kinerja tenaga angin. 6 metode optimal digunakan untuk perencanaan kinerja generator sehari-hari, yaitu DP, MILP, LR, GA, PSO, dan DPGA hibrida. Terakhir, pengaruh ketidakpastian model RNN sedang diuji. Selanjutnya, ini adalah flowchart penelitian. Dan selanjutnya yang keenam adalah perbedaan dengan riset-riset sebelumnya. Pada awalnya, unit komitmen sebagai masalah optimasi diuji menggunakan 6 metode umum, yaitu DP, MILP, LR, GA, PSO, dan hibrid DP dan GA. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya minimum per jam bervariasi antara ke-6 metode, dan selama 24 jam metode hibrid DP dan GA mengungguli metode lainnya. Dengan mempertimbangkan kendala yang disebut di bagian 4.2, hasilnya teknik DP-GA digunakan untuk perencanaan kinerja operasi unit komitmen jangka pendek untuk hari mendatang. Dan pada penelitian ini untuk menganalisis dampak ketidakpastian yang ditimbulkan oleh teknisi prediksi RNN, diterapkan optimasi unit komitmen pada kasus penggunaan tenaga angin aktual dan perakiraan pada hari ke-365. Meja 8 mewakili unit komitmen untuk sistem pengujian bus IEEE 30 dengan adanya tenaga angin aktual untuk hari ke-365 dan mewakili jadwal unit komitmen untuk sistem yang sama menggunakan tenaga angin untuk hari ke-365 yang diperkiraan oleh RNN. Selanjutnya yang terakhir adalah hasil riset. Dengan perkiraan tenaga angin yang diberikan pada tabel 6, masalah unit komitmen diselesaikan untuk menentukan unit pengiriman tambang yang ditunjukkan pada tabel 11.
seperti yang ditunjukkan pada generator 1, 2, 4 dan dikomit di seluruh periode yang merupakan unit termurah, dan generator 3 dan 5 dikomit masing-masing di periode 3-7 dan 2-20, yaitu periode permintaan beban tertinggi yaitu di 93,171 US dollar dengan mempertimbangkan biaya startup dan penghentian untuk setiap unit pembangkit selain kendala yang disebut di bagian 4.2. Selain itu, antara jam 1 dan 24 unit pertama, kedua, keempat, keenam bekerja sepanjang periode untuk menghadapi kebutuhan beban. Angka 9 menunjukkan hasil unit komitmen pengiriman daya dalam unit termal dan angin. Dan ini adalah tabel 6, yaitu tabel perkiraan tenaga angin sehari ke depan menggunakan RNN. Selanjutnya, yang terakhir, kita tutup dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, ide utama unit komitmen adalah untuk menentukan siklus startup atau startup atau shutdown yang optimal dari seluruh unit selama periode operasi, dengan dimaksud untuk meminimalkan biaya keseluruhan sehubungan dengan berbagai kendala generator dan sistem, kenaikan harga bahan bakar yang terus-menerus, dan berkurangnya bahan bakar fosil dengan cara telah membuka jalan bagi penggunaan sumber-sumber terbarukan untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, sumber energi terbarukan digunakan dan dipasang dengan lebih antusias dalam sistem tenaga listrik ini. Dengan penerapan sumber daya terbarukan, permasalahan unit komitmen menjadi lebih rumit, memberikan perbedaan yang jelas dalam pembatasan perilaku dan teknisi pada sistem pembangkit panas tradisional yang perlu diselesaikan, karena pembangkit listrik terbarukan akan diintegrasikan ke dalam jaringan listrik. Dalam studi ini, peneliti menggunakan unit komitmen pada sistem pengujian IEEE 30 bus yang terdiri dari 6 unit termal dan 1 ladang angin. RNN lebih baik daripada SVM dalam meramalkan tenaga angin untuk jangka pendek. RNN juga digunakan untuk meramalkan kinerja tenaga angin 1 hari ke depan, yang menunjukkan kehandalan teknik tersebut. 6 metode optimasi berbeda, yaitu DP, MILP, LR, GA, PSO, dan DPGA. Dibandingkan dalam perencanaan kinerja generator sehari-hari, metode DP atau GA metode menghasilkan estimasi keluaran tenaga angin yang terbaik. Studi ini memberikan solusi efektif untuk mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga angin ke dalam jaringan dan membantu perusahaan listrik dalam mengadopsi teknologi baru tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.